Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya setiap kita selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat, semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, setiap kami sungguh boleh ditegur, boleh dikuatkan, dihibur oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal ke-29 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Maka sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang arif akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, tentu kita familiar dengan peribahasa, lain di bibir, lain di hati. Ini memiliki arti terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang diucapkan oleh seseorang dengan apa yang ada di dalam hatinya atau yang ada di dalam pikirannya. Ungkapan ini menggambarkan perilaku ketidakjujuran, munafik atau bermuka dua, di mana perkataan yang keluar itu tidak mencerminkan isi hatinya yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, peribahasa ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi bangsa Israel pada masa itu. Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya di ayat 13 tadi, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Firman ini ditujukan kepada bangsa Israel yang waktu itu sangat amat rajin beribadah. Mereka tetap datang ke bait Allah, mereka tetap berdoa, memberikan persembahan, memberikan korban bakaran. Semua ritual keagamaan mereka lakukan dengan baik. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang sekedar kelihatan. Tuhan melihat lebih ke dalam hati mereka, bahwa hati bangsa Israel tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Memang ibadah masih berjalan, tetapi relasi pribadi dengan Tuhan sudah tidak ada. Seringkali Bapak Ibu Saudara tanpa kita sadari, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih rajin datang ke gereja, ikut ibadah setiap minggu. Mungkin kita masih bernyanyi memuji Tuhan, kita masih berdoa, bahkan mungkin kita masih melayani. Tapi pikiran kita, hati kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Bibir kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Hidup kita sudah dipenuhi oleh kesibukan, kekhawatiran, atau sekedar rutinitas sehari-hari. Ibadah menjadi sebuah kebiasaan, bukan lagi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga berkata bahwa takut akan Dia di ayat 15 dan 16 oleh bangsa Israel sudah menjadi perintah manusia yang dihafalkan saja. Artinya iman kepada Kristus yang harusnya hidup dalam hidup kita dan mengubah hidup kita, itu berubah menjadi sebuah formalitas. Tuhan tidak menolak ibadah Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan menolak ibadah yang sudah kehilangan ketulusan hati. Di ayat 15-16 Tuhan sekali lagi menegur sikap manusia yang seolah-olah bisa menyembunyikan isi hatinya dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pencipta kita. Dia mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Karena itu biarlah pagi ini
saya mengajak kita kembali berhenti sejenak dan berefleksi. Apakah ibadah yang setiap hari saya lakukan itu masih lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kata-kata pujian, lagu-lagu pujian yang keluar dari bibir kita itu sejalan sesuai dengan sikap dan ketaatan kita kepada firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu ibadah yang sejati. Bukan sekedar bibir yang memuliakan Dia, tetapi hati yang mau dekat, yang mau taat, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kiranya setiap ibadah yang kita naikkan sungguh-sungguh menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini yang kembali mengingatkan kami. Tuhan tidak hanya melihat apa yang terjadi di luar, tapi yang lebih penting Tuhan melihat hati kami. Karena itu Tuhan, biarlah seluruh hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan yang menegur, Tuhan yang mengampuni kami, dan Tuhan yang kembali menguatkan kami untuk kembali hidup mengasihi Engkau. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan yang pimpin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.